Yuda duduk di bangku kayu di bengkel motornya, menghela napas panjang sembari menyeka keringat yang mengalir membasahi dahi. Matahari siang itu bersinar sangat terang, seolah-olah membakar, membuat hari semakin terasa melelahkan. Bengkel miliknya sudah berjalan cukup baik dan pelanggan terus berdatangan. Meski begitu, rasa puas tak pernah benar-benar ada dalam dirinya. Setahun sudah sejak ia menikahi Arini, wanita cantik yang dikenalkan padanya oleh kedua orang tuanya. Awalnya, Yuda ragu, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk menerima, terutama karena Arini adalah gadis yatim piatu yang membutuhkan perlindungan. Setelah menikah, mereka pindah ke rumah Yuda yang ia bangun dari hasil kerja kerasnya di bengkel. Di awal-awal pernikahan mereka, semua berjalan normal layaknya pengantin baru. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka terasa mulai hambar. Meski ia mencintai Arini, kelelahan dari pekerjaan membuatnya jarang menghabiskan waktu bersama istri. Lebih-lebih, mereka hampir tidak pernah melakukan hubungan intim seperti di awal pernikahan. Arini selalu menatapnya dengan rindu, tapi Yuda hanya bisa memberikan alasan yang sama berulang kali. "Aku capek," gumamnya. Di sisi lain, Arini mulai merasa hampa. Kematian ibunya yang terjadi sebulan setelah pernikahannya semakin membuat Arini kesepian. Kehangatan dan kasih sayang yang ia harapkan dari Yuda ternyata tak kunjung datang. Setiap hari, Yuda selalu pulang dalam keadaan lelah. Saat sampai rumah, ia langsung mandi, makan, lalu tidur. Perasaan cinta dan kemesraan yang dulu ada, kini terasa pudar. Malam-malam yang seharusnya dipenuhi dengan kehangatan suami istri, kini hanya diisi dengan kesunyian. Pada suatu hari, Yuda memutuskan bahwa rumahnya perlu sedikit renovasi. Ruang tengah dan dapur mulai terasa membosankan. Ia ingin mengganti dengan model terbaru dan dengan sedikit sentuhan pada penataan ruangan. Yuda teringat pada teman lamanya, Johnny. Johnny bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka pernah bersekolah di SMA yang sama dan meski sudah jarang bertemu, persahabatan mereka tetaplah terjalin dengan erat. Johnny adalah tipe pria yang selalu terlihat gagah dan percaya diri. Dulu, dia terkenal sebagai playboy di SMA. Banyak gadis yang tertarik padanya. Namun, sifat itu tak pernah benar-benar hilang. Bahkan, setelah menikah, Johnny tetap tak bisa melepaskan kebiasaannya bermain hati, hingga akhirnya ia pun bercerai. Kini, dia hidup sendirian dan fokus pada pekerjaannya sebagai tukang bangunan. Yuda merasa Johnny adalah pilihan yang tepat untuk membantu renovasi rumahnya. Dia menghubungi Johnny dan mereka pun sepakat untuk memulai pekerjaan minggu depan. Saat hari pertama Johnny datang ke rumah, Yuda mengenalkannya kepada Arini. "Sayang, ini Johnny, teman lamaku dulu waktu SMA. Dia yang akan bantu renovasi rumah kita," ujar Yuda sambil tersenyum. Arini hanya mengangguk sopan. Dalam hati, dia sedikit merasa tak nyaman dengan kehadiran Johnny. Bukan karena Johnny terlihat buruk, tidak. Tapi karena ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya gugup. Namun, ia berusaha untuk bersikap profesional dan menghormati keputusan suaminya. Hari-hari pun berlalu dan Johnny mulai bekerja setiap hari di rumah mereka. Yuda biasanya meninggalkan rumah pagi-pagi untuk membuka bengkel, meninggalkan Johnny dan Arini berdua di rumah. Pada awalnya, Arini hanya melihat Johnny sebagai seorang pekerja yang datang untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran Johnny mulai terasa lebih dari sekedar seorang tukang. Setiap kali mereka mengobrol di sela-sela pekerjaan, Arini merasa ada keterikatan yang tak biasa.
Arini sering duduk di dapur sambil memandangi Joni yang sibuk dengan pekerjaannya. Pada suatu hari, tanpa sengaja mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Kamu pasti capek ya kerja begini tiap hari, kata Arini membuka percakapan. Joni tersenyum kecil, mengangkat bahunya. Sudah biasa. Yang penting ada kerjaan biar bisa tetap hidup. Lagi pula capeknya beda, gak seperti capek hati. Perkataan Joni membuat Arini terdiam sejenak. Capek hati? Tanyanya pelan. Joni memandang Arini dengan mata yang dalam. Iya, dulu waktu masih menikah, aku dan mantan istriku sering ribut. Ya bukan karena kami gak cinta, tapi karena ya kamu tahu kan, salah ranjang. Joni tertawa kecil, namun di balik tawanya ada kegetiran yang samar. Arini menelan ludah, merasa kalimat Joni seakan-akan menggema di hatinya. Memangnya apa yang salah? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Ya kadang wanita itu gak sadar kalau laki-laki itu butuh perhatian lebih. Butuh gimana ya? Dipuaskan lah. Bukan cuma secara fisik, tapi juga emosional, ya batin gitulah. Arini menunduk. Jari-jarinya menggenggam erat ujung kain rok yang ia pakai. Perkataan Joni menyentuh bagian terdalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Sejak percakapan itu, hubungan antara Arini dan Joni mulai berubah. Mereka menjadi semakin sering berbicara, saling berbagi keluh kesah tentang hidup. Arini merasa nyaman berbicara dengan Joni. Sesuatu yang jarang ia rasakan ketika bersama Yuda. Joni dengan tubuhnya yang atletis dan sikap yang tegas seolah-olah menawarkan sesuatu yang selama ini hilang dari kehidupan Arini. Namun, Arini tak pernah menyangka bahwa kedekatan itu akan mengarah pada sesuatu yang lebih sekedar dari percakapan. Pada suatu sore, ketika Yuda masih bekerja di bengkel, Arini dan Joni duduk berdua di ruang tengah yang masih setengah jadi. Percakapan mereka menjadi semakin intim, dan tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin menipis. Ada percikan yang tumbuh di antara tatapan mereka, sesuatu yang tak bisa lagi mereka abaikan. Arini, Joni berbisik, suaranya serak. Arini hanya bisa menatap, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini salah, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dihentikan. Dalam sekejap, semua logika dan moral yang selama ini ia pegang erat-erat pun runtuh. Tangan Joni perlahan menyentuh pipinya, dan pada saat itu segalanya berubah. Mereka seolah lupa akan segalanya hingga akhirnya melakukan hal yang terlarang. Hari-hari setelah sore itu, hubungan Arini dan Joni terus berkembang di luar kendali. Meski perasaan bersalah terus menghantui Arini, ada bagian dari dirinya yang mulai merasa terbebaskan. Joni memberikan perhatian yang tak pernah ia dapatkan dari Yuda. Perhatian yang membuat hatinya yang selama ini hampa, kini terisi kembali. Setiap pagi, Yuda berangkat ke bengkel seperti biasa. Ia tak pernah mencurigai apapun. Dalam benaknya, ia percaya sepenuhnya kepada Joni, teman lamanya, dan tentu saja kepada Arini, istrinya. Pernikahannya dengan Arini mungkin tidak sehangat dulu, tetapi Yuda tetap merasa hubungan mereka baik-baik saja. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, hingga tak pernah menyadari jarak yang semakin membentang di antara mereka berdua. Arini, di sisi lain, semakin terjebak dalam perasaan rasa bersalah yang bertabrakan dengan rasa penasaran dan juga kepuasan.
Setiap kali ia bersama Joni, perasaan hangat mengalir dalam dirinya, membuatnya lupa dan terbuai akan dunia di luar dinding rumahnya. Arini mulai merindukan saat-saat mereka bersama di sela-sela renovasi. Kadang, mereka hanya duduk berdua di ruang tengah yang masih setengah jadi, bercanda dan berbicara tentang hidup, tapi di antara kata-kata itu ada ketertarikan yang jelas terasa. Pada suatu siang, setelah Joni selesai bekerja dan Yuda masih di bengkel, mereka berdua duduk di ruang tengah seperti biasa. Arini menyuguhkan segelas teh dingin untuk Joni, namun tangannya gemetar saat ia menyerahkannya. Perasaan bersalah terus menggerogoti hatinya, tapi di sisi lain, rasa nyaman bersama Joni seolah menutupi semuanya. Karena bagaimanapun, ada sesuatu yang tidak ia dapatkan dari suaminya. "Kamu kelihatan capek, Rin," kata Joni sambil menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Kamu mikirin apa, huh?" Arini menggeleng, meski dalam hatinya ia tahu bahwa Joni sudah bisa menebak jawabannya. "Enggak, ada apa-apa," jawab Arini singkat, mencoba tersenyum meski senyumnya lemah. Joni mendekat, duduk di samping Arini, tangannya yang kekar dengan lembut meraih bahu Arini, memberinya sentuhan yang tak biasa. "Kamu tahu, Arini," katanya perlahan, "kalau ada sesuatu yang pengen kamu ceritain, aku selalu ada di sini buat kamu." Arini menatap Joni, matanya berkaca-kaca. Rasa bersalah semakin memuncak, tapi ada sesuatu yang lebih kuat. Sebuah desakan yang menuntut untuk terpuaskan. Arini mulai membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa ini semua salah, bahwa mereka harus berhenti sebelum semuanya semakin jauh. Namun, saat ia bertemu dengan tatapan Joni yang dalam dan penuh pengertian, kata-kata itu menghilang. "Aku gak tahu lagi harus gimana lagi, John," akhirnya Arini berbisik. Suaranya hampir tenggelam di antara ketegangan yang memenuhi ruangan. "Yuda sudah benar-benar berubah. Dia seolah-olah benar-benar udah gak mengharapkan aku. Aku merasa sendirian di sini. Dari kecil aku gak pernah merasakan kasih sayang seorang laki-laki. Dengan adanya Yuda, aku berharap aku bisa merasakan kehangatan seorang laki-laki. Namun nyatanya, aku cuma merasakan itu sebentar. Sekarang, aku gak tahu lagi harus gimana, John." Akhirnya Arini berbisik, suaranya hampir tenggelam di antara ketegangan yang memenuhi ruangan. "Yuda, dia gak pernah peduli lagi sama aku. Aku merasa sendirian." Joni mendengarkan dengan seksama, ekspresinya serius. "Arini, ini bukan salah kamu. Kadang, laki-laki memang bisa lupa memberikan perhatian pada wanita yang dicintainya. Tapi, kamu itu berhak merasa dihargai, berhak merasa diinginkan. Kamu tenang aja. Aku selalu ada buat kamu. Aku akan jadi pelengkap dalam hidup kamu." Kata-kata Joni menusuk hati Arini, membuatnya merasa semakin galau. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa tertahan. Ia terisak pelan dan tanpa sadar ia bersandar di bahu Joni. Pria itu dengan lembut merangkulnya, seolah memberikan rasa aman yang selama ini hilang dari hidupnya. Detik-detik berlalu dalam keheningan, dan sebelum Arini menyadarinya, Joni menatapnya lebih dalam lagi. Tanpa peringatan, bibir mereka bersentuhan. Awalnya lembut, namun perlahan menjadi semakin liar. Arini tahu bahwa ini salah, sangat salah. Tapi, ia tak dapat menyangkal bahwa kali ini ia merasa hidup, merasa dicintai. Mereka pun akhirnya larut dalam hubungan yang terlarang di kamar milik Arini dan Yuda. Momen-momen tersebut terjadi di dalam keheningan,
seperti sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah itu. Arini merasa dirinya terperangkap dalam dua dunia. Dunia rasa bersalah yang menghancurkan batinnya, dan dunia nafsu yang menuntut untuk terpuaskan. Beberapa minggu kemudian, Joni sudah hampir menyelesaikan renovasi rumah. Semua pekerjaan berjalan dengan lancar, dan hubungan mereka tetap tersimpan rapi di balik tirai kebohongan. Yuda tak pernah tahu apa yang terjadi di rumah saat ia sedang bekerja. Dan hari ini, ia berusaha keras untuk bertindak normal di depannya. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Arini untuk menyembunyikan perasaannya. Suatu hari, mungkin menjadi hari sial bagi mereka berdua. Ketika seorang tetangga bernama Bu Yuni datang ke rumah Yuda. Kala itu, Bu Yuni ingin meminjam selang air dari rumah Yuda karena selangnya sendiri rusak. Dan saat ia berdiri di depan pintu rumah, telinganya menangkap suara yang tak biasa dari dalam. Suara erangan, desahan, dan derit panjang yang samar. Bu Darmi terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Karena penasaran, ia mendekat ke jendela ruang tengah yang sedikit terbuka. Ia mengintip ke dalam, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti saat. Di dalam, ia melihat Arini dan Joni terlibat dalam momen mesra yang jelas bukan bagian dari renovasi rumah. Keduanya tampak tak menggunakan sehelai benang pun. Dengan tangan gemetar, Bu Darmi segera menjauh dari jendela. Ia tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dengan cepat, ia mengeluarkan ponselnya dan menelpon Yuda. "Halo, Yuda? Kamu harus pulang sekarang," seru Bu Yuni di telepon. Suaranya terdengar tegang. Yuda yang sedang sibuk di bengkel terkejut. "Ya, kenapa, Bu? Ada apa?" "Sudah ada yang terjadi di rumah kamu harus lihat sendiri." Tanpa menunggu lebih lama, Yuda segera meninggalkan bengkel dan pulang ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi firasat buruk sudah mulai menyelimuti pikirannya. Di sepanjang perjalanan pulang, tangannya gemetar, memegang setang motor dan pikirannya melayang jauh membayangkan segala kemungkinan terburuk. Sesampainya di rumah, Yuda memarkirkan motornya di tempat yang jauh dan berjalan pelan menuju pintu masuk. Berbekal kunci yang ia bawa, ia membuka kunci pintu dengan hati-hati, mencoba tidak membuat suara, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Suasana rumah terasa aneh, sepi, tapi ada sesuatu yang berbeda. Langkah kakinya berhenti di depan pintu kamar tidurnya. Yuda menahan napas, merapatkan telinga ke daun pintu, mendengar suara-suara dari balik pintu. Suara yang sangat familiar, tapi membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa berpikir panjang, ia mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, membuat pintu itu terhempas. Brak! Di balik pintu, pemandangan yang menamparnya membuat dunia Yuda runtuh dalam sekejap. Di atas ranjang, ia melihat Arini dan Joni berlindung di balik satu selimut. Karena terkejut dengan kehadiran Yuda yang mendadak, tubuhnya membeku di tempat. Semua kata-kata, semua perasaan yang dulu ada hilang dalam pusaran amarah dan pengkhianatan. "Apa yang kalian lakukan?" Yuda berteriak, suaranya menggema di seluruh rumah. Arini terlonjak dari tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Arini dan Joni terlonjak dari tempat tidur. Mereka berdua segera memungut pakaian yang terserak di lantai. Mereka tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Joni segera mendekat, mencoba memberi penjelasan, tapi Yuda tak mau mendengarnya. Dadanya berdegup kencang dan napasnya terseberat. Pandangannya kabur oleh amarah yang membara dalam dirinya. Yuda tak bisa lagi membendung ledakan emosinya. Yuda berdiri terpaku di ambang pintu. Tubuhnya gemetar antara amarah dan ketidakpercayaan. Dunia di sekitarnya seolah berputar dengan cepat, sementara dadanya dipenuhi sesak oleh perasaan yang tak mampu diucapkan. Tanpa aba-aba, Yuda pun langsung melayangkan tangannya ke arah wajah Joni. Joni tak bisa melawan, ia hanya pasrah menerima luapan emosi dari Yuda sahabatnya yang telah ia hianati.
Arini dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya mencoba berbicara. Mas, maafin aku bisa jelasin. Jelasin apa? Apa lagi yang mau dijelasin, ha? Teriak Yuda, suaranya penuh dengan kemarahan yang sudah tak bisa dibendung lagi. Kamu sudah selingkuh di belakangku. Di rumah kita sendiri, di ranjang kita sendiri dengan temanku sendiri. Joni maju selangkah, mencoba menengahi situasi yang semakin memburuk. Yud, ini semua salahku. Jangan salahkan Arini. Jangan berani-beraninya kamu berbicara. Yuda memperingatkan sembari melayangkan tangannya sekali lagi. Amarahnya begitu besar sehingga seolah-olah seluruh tubuhnya dikuasai oleh bara api. Joni mundur, tapi Yuda dengan cepat menarik kerah bajunya, mendorongnya ke dinding. Yud, aku minta maaf, benar. Aku minta maaf. Desak Joni, wajahnya memucat. Aku sungguh menyesal. Aku hilaf. Maaf, tolong maaf. Maaf katamu. Yuda menatap Joni dengan tatapan penuh kebencian. Maaf gak akan menghapuskan apa yang kalian lakukan. Kalian sudah berkhianat. Kalian sudah ngancurin hidup aku. Sahabat macam apa kamu, Joni? Di sisi lain, Arini hanya bisa menangis. Suaranya tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan. Ia ingin menghentikan Yuda. Ingin mengatakan bahwa ia juga menyesal. Bahwa ia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun, setiap kata yang ia coba ucapkan terasa tak cukup untuk menjelaskan atau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Yuda dengan amarah yang tak terkendali melepaskan pegangan pada Joni dan berbalik ke arah Arini. Dan kamu, suaranya terdengar lebih rendah namun tetap penuh amarah. Gimana kamu bisa ngelakuin ini sama aku? Aku cinta kamu Arini. Aku percaya sama kamu. Arini mendengar itu, Arini terisak lebih keras. Mas, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku salah. Aku nyesel banget. Ya, tapi sayangnya itu sudah terlambat. Terlambat untuk menyesal. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita miliki. Selama setahun kita bersama dan ini balasannya. Arini tak bisa membantah. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan yang telah ia perbuat. Perasaan bersalah itu telah membebaninya sejak pertama kali ia membiarkan dirinya terjerat dalam hubungan terlarang dengan Joni. Dan sekarang ia harus menghadapi akibat dari tindakannya. Joni yang merasa terpojok tiba-tiba mengambil langkah drastis. Yud, kalau kamu mau Yud, aku akan pergi dari sini sekarang juga. Aku gak akan pernah muncul lagi di depan kalian. Ini semua salahku. Aku yang memulainya. Begitu. Pergi. Gampang banget ya. Mudah sekali kamu setelah melakukan kesalahan terus kamu mau pergi begitu saja. Gak segampang itu. Kamu lihat di luar. Ucap Yuda. Joni menoleh ke arah jendela. Tampak beberapa orang sedang berdiri di luar jendela menyaksikan apa yang telah terjadi. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Semua harus diproses secara hukum, ucap Joni. Dan untuk kamu Arini, hubungan kita cukup sampai sini saja. Aku gak mau lagi lihat wajah kamu. Aku benci sama kamu. Arini terisak, meraih tangan Yuda dengan putus asa. Mas, aku mohon, kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar nyesel, Mas. Aku akan lakukan apa aja demi memperbaiki hubungan kita. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Yuda menepis tangannya. Ini semua sudah terlambat. Kamu gak hanya mengkhianati kepercayaanku, tapi kamu juga
sudah ngancurin rasa cinta yang pernah aku miliki. Cinta ini sudah mati hari ini. Arini jatuh berlutut di lantai, terisak dalam penderitaan. Ia sudah tak mampu lagi berkata-kata. Mulutnya seolah terkunci. Yuda pun meminta kepada para warga yang ada di luar rumah untuk masuk dan segera meringkus kedua orang yang telah melakukan tindakan tak terpuji tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Arini dan Joni berkali-kali memohon maaf dan meminta agar mereka tidak dibawa ke kantor polisi. Namun, semua sudah terlambat. Semua sudah hancur. Mereka berdua harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dan harus menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka perbuat.